Selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip dasar dalam rangkai bunga. Yang pertama yaitu komposisi atau composition adalah perpaduan dari semua elemen berdasarkan prinsip dasar desain untuk mencapai suatu hasil akhir dari rancangan yang diinginkan. Setiap elemen di dalam desain rangkaian bunga harus memegang peranan agar bisa menjadi satu paduan yang harmonis. Intinya, komposisi yang baik akan menghasilkan rangkaian yang baik pula. Tips untuk mendapatkan komposisi yang baik yaitu yang pertama, lihat lokasi penempatan rangkaian. Lalu buat sketsa, pilih bunga yang segar dan aksesori yang cocok. Lalu masukkan semua prinsip dasar desain dan unsur dasar desain ke dalam rangkaian. Yang kedua adalah kesatuan atau unity, adalah penyatuan dari seluruh dasar elemen materi pada rangkaian sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis. Hubungan antara setiap materi harus merupakan suatu kesatuan. Kesatuan tersebut bisa diperoleh dari komposisi warna. Misalnya, satu rangkaian bagian atas memakai bunga warna merah. Di bagian lain dapat dipakai bunga yang berbeda jenisnya tetapi berwarnanya sama. Atau ada kesatuan antara bunga dengan vasnya. Lalu kesatuan juga bisa didapat dari pengulangan bentuk unsur desain, misalnya bentuk unsur garis melengkung pada ranting yang diikuti dengan tangkai yang melengkung pula. Yang ketiga adalah proporsi atau proportion, merupakan perbandingan panjang pendeknya atau besar kecilnya rangkaian yang kita buat. Proporsi sangat menentukan keindahan dari rangkaian. Untuk mendapatkan proporsi, yang pertama adalah memperhatikan perbandingan besar kecil dan panjang pendeknya rangkaian kita dengan wadah. Lalu, ukuran rangkaian yang standar adalah 1% sampai 2 kali tinggi wadah atau lebar wadah. Perbandingan pemakaian bahan yang dianjurkan yaitu 65% bunga dengan warna sedang, 25% bunga kecil-kecil atau ringan dengan warna yang muda, dan juga 10% bunga besar, berat, dan berwarna yang gelap. Selain itu juga dalam merangkai bunga, sangat dianjurkan memakai bunga yang kuncup atau bunga yang kecil di bagian atas dalam rangkaian. Makin ke bawah makin besar bunganya, bunga yang terbesar biasanya diletakkan di bagian tengah. Begitu pula dengan hal warna yang muda sebaiknya ditaruh di bagian yang atas, yang tua di tengah atau di bagian bawah untuk memberi kesan yang alami. Untuk menentukan proporsi rangkaian, pengetahuan tentang skala memegang peranan yang penting. Skala merupakan perbandingan antara tinggi dan besar kecilnya rangkaian bunga dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian nomor 4 adalah dominan dan aksen. Dominan dan aksen juga menjadi bagian dari prinsip dasar rangkaian. Dalam suatu rangkaian terdapat elemen yang bersifat dominan atau utama dan ada pula elemen yang memberi suatu penekanan yang disebut dengan aksen. Yang dimaksud dengan dominan merupakan unsur yang paling banyak ditampilkan dalam rangkaian yang kita buat. Dominan bisa tampil lewat pemilihan warna atau jenis bunga, sedangkan aksen ditampilkan melalui sedikit elemen yang akan menjadi hiasan yang menarik, perhatian, dan juga tekanan terhadap keindahan rangkaian. Elemen-elemen yang bisa menjadi bagian dari dominan adalah garis atau linear dominance, artinya dalam rangkaian, desainnya memakai materi garis yang dominan. Material garis yang memegang peranan penting dalam rangkaian dapat dilihat dari pemakaian jumlah garis, kualitas, atau ukuran garis yang sangat menonjol dalam rangkaian tersebut. Lalu ada warna atau color dominance, adalah pemakaian warna yang kuat atau high chroma bisa menjadi elemen yang dominan dalam rangkaian. Lalu ada bentuk atau form dominance, adalah bentuk rangkaian sangat jelas terlihat menjadi dominan. Ruang atau space dominance, dominan ruang pada rangkaian terletak pada ruang atau jarak antar materi yang jelas terlihat, bisa padat dan juga bisa renggang. Kemudian tekstur atau textural dominance, dominan pada tekstur berarti penekanan pada pemakaian suatu macam tekstur yang lebih banyak dari tekstur-tekstur yang lainnya. Lalu tentang aksen, adanya aksen bisa memberi total efek pada desain. Aksen dapat diperoleh dari kontras dalam bentuk atau warna. Bisa juga dengan memakai aksesori. Aksen atau pusat perhatian yang terletak di tengah disebut pusat aksen. Lalu yang kelima adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance dalam rangkaian sangat besar pengaruhnya terhadap estetika hasil akhir. Desain yang balance akan lebih enak dilihat, bahkan untuk rangkaian yang bersifat asimetris. Keseimbangan pada rangkaian terbagi ke dalam dua, yaitu keseimbangan secara fisik
adalah keseimbangan yang nyata terlihat dalam bentuk rangkaian. Lalu ada keseimbangan secara visual, yaitu keseimbangan yang meskipun secara fisik tidak sama, namun rangkaian tetap terlihat stabil. Yang keenam adalah irama. Irama merupakan pengulangan pemakaian elemen desain. Karena rangkaian bunga merupakan 3 dimensi, maka diperlukan irama. Sebab irama yang baik akan membuat rangkaian menjadi lebih baik. Irama dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu pengulangan atau repetition, kedalaman atau depth, dan juga transisi atau transition. Lalu yang ketujuh adalah harmoni. Harmoni merupakan perpaduan unsur-unsur desain dan memakai semua elemen desain secara tepat. Harmoni dalam satu rangkaian bisa diperoleh dari yang pertama, perpaduan dari seluruh rangkaian maupun wadah, kombinasi bentuk dan tekstur semua elemen dalam rangkaian, dan yang terakhir pengaturan ruang atau jarak antara materi dan rangkaian. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merawat bunga sebelum dirangkai. Yang pertama, bunga yang telah dipotong dari induknya dimasukkan ke dalam ember berisi air untuk direndam. Potong serong ujung tangkai sebelum direndam, dan pemotongan ini perlu diulang bila terlihat membusuk atau merobek. Lalu perhatikan lembar bunga dan daun yang mulai kering atau layu atau bolong. Lebih baik kita mencabutnya supaya bunga dan daun yang lainnya tidak ikut layu. Bukan hanya bunga yang memiliki banyak ragamnya, tetapi vas dan wadah juga memiliki banyak jenisnya. Untuk saat ini, contoh-contoh vas yang dapat digunakan yaitu vas tembikar, vas keramik, vas plastik, kaca, kayu, lalu dapat menggunakan gelas, keranjang kayu, keranjang rotan, sepatu, teko, baki, dan piring. Berikut adalah contoh-contoh jenis vas. Sekarang kita akan membahas bunga artificial. Terdapat berbagai jenis bunga artificial yang terbuat dari lilin, kertas, plastik, manik-manik, dan lain-lain. Untuk tren saat ini, bunga artificial terbuat dari bahan alami seperti pelepah pisang, biji-bijian, kulit jagung, bunga yang dikeringkan atau dried flowers, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan memberikan tips untuk merangkai bunga artificial. Yang pertama, menggunakan kertas krep. Jika menggunakan kertas krep, ada beberapa jenis kertas krep seperti tipis dan tebal. Lebih baik menggunakan yang berbahan tebal, tetapi kembali lagi menyesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Lalu perhatikan arah guratan kertas krep, sesuaikan dengan bentuk bunga atau daun yang akan dibentuk. Selanjutnya, kain kasa, blaco, atau katun. Jika menggunakan kain kasa, blaco, atau katun, sebelum dijadikan bunga harus melewati proses pewarnaan dan pengerasan, baru dibentuk single atau double. Lalu pelepah pisang atau kulit jagung. Pelepah pisang atau kulit jagung juga harus diperhatikan arah guratannya dan disesuaikan dengan bentuk daun atau bunga yang akan dibentuk. Kemudian kain kaca atau organdy. Bunga kecil-kecil yang lembarannya dipotong dengan gunting, bukan dilipat, harus dibakar ujung kainnya agar kain tidak pecah. Berikutnya adalah cara merawat bunga artificial. Yang pertama, memberi pembungkus seperti plastik untuk menghalanginya dari debu dan kotoran-kotoran yang lainnya. Tapi minus dari penggunaan plastik ini adalah kecantikan dari bunga artificial itu sendiri menurun. Selanjutnya, menggunakan kuas, biasanya berukuran 2, satu yang besar dan satu yang kecil, lalu diusapkan kepada bagian bunga artificial yang ingin dibersihkan dari debu dan kotoran. Lalu clear pilox, setelah melakukan pembersihan atau setelah bunga artificial selesai dirangkai, dapat disemprot oleh clear pilox untuk melindunginya dari debu dan kotoran. Yang terakhir dari cotton buds, seperti penggunaan kuas sebelumnya, tetapi ini menggunakan cotton buds untuk membersihkan area dari bunga artifisial tersebut. Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan bunga artifisial dalam event.